Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Jadi eh, pada kesempatan kali ini, Dokter Sawit akan menyampaikan mengenai pembahasan meningkatkan penggunaan pestisida supaya lebih efektif dan efisien dengan 7 tepat. Nah, jadi tepat apa saja yang menyebabkan kita itu efisien menggunakan pestisida. Ini diharapkan membantu dalam budidaya tanaman pertanian, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Jadi yang pertama ya, itu harus tepat sasaran. Jadi para petani Indonesia, apa yang dimaksud tepat sasaran adalah pestisida itu mempunyai sasaran masing-masing. Jadi untuk mengendalikan gulma, ya harus dengan menggunakan herbisida. Kalau kita mengendalikan jamur dengan fungisida. Mengendalikan bakteri dengan bakterisida. Mengendalikan serangga dengan insektisida. Mengendalikan siput-siput dengan molekisida. Mengendalikan tungo, akarisida. Mengendalikan nematoda, nematisida. Gitu. Jadi harus tepat. Jika kalau tidak tepat ya mubazir gitu. Kematiannya bukan karena cara kerjanya, ya karena mungkin terlalu banyak kena bahan yang beracun kan begitu. Jadi harus tepat sasarannya. Ini yang pertama. Yang kedua itu harus tepat jenis. Ya. Jadi jenis pestisida atau yang lebih kecil tadi misalnya fungisida, kemudian bakterisida, insektisida, herbisida, itu juga mempunyai jenis yang berbeda-beda kategorinya. Dari segi formulasinya berbeda, dari segi asalnya beda, dari segi bentuknya beda, ada yang cair, ada yang. Oleh karena itu juga harus tepat. Nah, ini contoh saja. Kita menggunakan insektisida yang kontak atau sistemik misalnya. Nah, ini jenisnya harus tepat. Nah, ini yang kedua, harus tepat jenisnya. Kemudian yang ketiga itu harus tepat juga dosisnya. Ya, jadi dosisnya itu adalah merupakan takarannya. Di dalam tepat dosis juga harus tepat konsentrasinya. Di mana di dalam labelnya sudah ada LD50 misalnya, lethal dose 50. Nah, jadi kan 50% mati dengan dosis tersebut. Jadi dengan takaran yang tepat ini diharapkan akan efisien, pas matinya, jadi tidak boros, tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan resistensi dan resistensi hama contohnya. Jadi takarannya harus pas. Kalau nggak pas ya nggak efisien, nggak efektif juga gitu. Jadi dosisnya harus tepat. Kemudian tadi sudah ya, jadi tepat sasaran, tepat jenis, kemudian tepat dosis, kemudian selanjutnya yang keempat adalah tepat cara. Ya. Jadi cara aplikasi juga akan menentukan efektif dan efisien. Bisa dilakukan dengan cara injeksi batang, dengan cara semprot, dengan cara fogging, dan sebagainya. Itu harus tepat. Kalau tanaman tinggi untuk kelapa sawit misalnya, itu tepat di caranya dengan menggunakan injeksi batang atau infus, atau menggunakan fogging. Nah ini ya caranya harus dipikirkan, masing-masing berbeda. Ini tadi yang keempat. Yang kelima, tepat waktu. Waktu juga harus diperhatikan supaya efektif dan efisien. Nyemprotnya pagi hari atau sore hari sangat tergantung pada cuaca.
Cuacanya sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, kemudian cahaya matahari, hujan, kemudian kecepatan angin maupun kondisi embunnya. Ini sudah saya bahas di dalam waktu aplikasi yang pas gitu, jadi ada video tersendiri. Kemudian dipengaruhi waktu ini dipengaruhi juga dengan biologi hamanya, termasuk yang perilakunya nokturnal atau enggak misalnya, semprotnya harus malam hari, harus sore hari, ataupun siang hari yang agak pagi sedikit. Nah, kemudian dipengaruhi juga dengan tadi teknik caranya, teknik alat semprotnya, teknik aplikasinya. Kemudian tergantung biologi tanamannya, umur tanamannya. Jadi ini kelima, waktu ini juga sangat penting. Kemudian, nah ini masih 5 tepat ya. Jadi yang kelima tadi tepat waktu. Yang keenam adalah tepat mutu. Nah, jadi pemilihan ini harus cermat karena banyak pestisida itu yang tidak terdaftar, banyak yang pilih, tapi pilihlah yang sudah benar-benar teruji, sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, sehingga sudah ada izinnya lengkap. Nah itu sudah menyangkut mutunya yang baik, yaitu yang keenam. Pilihlah yang benar-benar legal dan itu sudah diuji. Nah, kemudian yang terakhir adalah tepat harga. Nah ini tepat harga ini dalam konteks karena bahan aktifnya sama dan semua, tapi harganya kadang berbeda. Ini sangat penting untuk kita menentukan keberhasilan budidaya pertanian perkebunan. Harga ini sangat menentukan. Karena apa? Karena ini akan memberikan kos biaya yang sangat tinggi sehingga nanti usaha budidaya kita sia-sia, tidak ada untungnya. Oleh karena itu dipilihlah yang kualitasnya bagus tapi juga harganya relatif murah. Ini tepat harga ini tadi. Demikian pemirsa, 7 tepat penggunaan pestisida yang mudah-mudahan dapat membantu kita memilih pestisida dengan bijaksana, lebih tepat lagi. Dan yang dipilih tadi, yang jenis tadi juga yang ramah lingkungan tentunya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.